Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan pada pagi hari ini, izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yehezkiel pasal 11 ayat yang ke-19. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian: Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan menaruh roh yang baru di dalam batin mereka. Aku akan menyingkirkan dari tubuh mereka hati yang membatu dan memberikan mereka hati yang taat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang operasi hati dari membatu menjadi taat. Dalam dunia medis, operasi pencakokan jantung adalah prosedur yang sangat rumit dan dilakukan hanya ketika jantung yang lama sudah tidak berfungsi lagi. Secara rohani, Tuhan menawarkan sesuatu yang lebih radikal melalui Nabi Yehezkiel, sebuah operasi hati spiritual. Tuhan mendiagnosis masalah utama manusia, yaitu hati yang membatu. Apa itu hati yang membatu? Hati yang membatu adalah hati yang telah menjadi keras karena dosa, dingin terhadap kasih Tuhan, tidak peka terhadap suara Roh Kudus, dan bebal terhadap teguran firman Tuhan. Hati seperti ini mungkin masih berdetak secara fisik, tetapi secara rohani ia mati dan kaku. Bapak, Ibu, Saudara, namun mari kita perhatikan janji Tuhan lewat bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, inisiatif Tuhan. Tuhan berkata, "Aku akan." Ini adalah janji anugerah. Kita tidak bisa mengubah hati kita sendiri dengan kekuatan, kemauan, atau disiplin moral semata. Hanya Sang Pencipta yang bisa membongkar hati yang keras dan menggantinya dengan hati yang baru. Yang kedua, roh yang baru. Tuhan tidak hanya memperbaiki yang lama, Dia memberikan roh yang baru ke dalam batin kita. Ini adalah janji tentang kehadiran Roh Kudus yang memampukan kita hidup dalam kehendak-Nya. Yang ketiga, hati yang taat. Dalam beberapa terjemahan lain disebut sebagai hati dari daging, heart of flesh. Artinya hati yang lembut, responsif, peka, dan mudah dibentuk oleh tangan Tuhan. Hati yang taat bukan berarti hati yang sempurna tanpa kesalahan, melainkan hati yang selalu rela hancur di depan Tuhan dan rindu melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini, apa yang perlu kita renungkan? Berikut ada beberapa poin penting yang dapat menjadi refleksi kita untuk memeriksa kondisi kesehatan hati kita. Yang pertama, mendeteksi gejala hati membatu. Saudara-saudara terkasih, hati yang membatu biasanya tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui proses pengerasan sedikit demi sedikit. Apakah belakangan ini kita merasa hambar saat membaca Alkitab? Apakah kita menjadi sulit memaafkan? Apakah kita sering mengeluh atau merasa tidak butuh Tuhan? Itu adalah gejala hati yang mulai membatu. Poin yang kedua, kesediaan untuk dioperasi. Saudara-saudara terkasih, operasi seringkali menakutkan karena ada bagian yang harus disingkirkan. Tuhan ingin menyingkirkan kesombongan, kepahitan, dan ego kita. Apakah kita bersedia membiarkan Tuhan membongkar bagian-bagian dalam hidup kita yang sudah mulai keras? Ataukah kita lebih nyaman mempertahankan hati kita yang kaku
karena takut akan perubahan. Poin yang ketiga, kepekaan terhadap Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara terkasih, hati yang baru dicirikan oleh kepekaan. Ia merasa sedih saat melakukan dosa dan merasa damai saat melakukan kebenaran. Seberapa cepat kita merespon bisikan Roh Kudus hari ini? Apakah hati kita masih cukup lembut untuk ditegur? Ataukah kita sudah mulai mahir mencari alasan untuk membenarkan kesalahan-kesalahan kita tiap-tiap hari? Poin yang keempat, ketaatan sebagai buah, bukan sebagai beban. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, hati yang taat melakukan perintah Tuhan bukan karena terpaksa, tetapi karena itulah hakikat hati yang baru. Apakah kita mentaati Tuhan karena rasa takut akan hukuman, atau karena kita memiliki hati yang baru yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Poin yang kelima adalah mengandalkan kekuatan Tuhan. Para sahabat yang diberkati Tuhan, hanya Tuhan yang bisa memberikan hati yang lain. Ini melepaskan kita dari beban mencoba menjadi orang baik dengan kekuatan sendiri. Sudahkah kita datang kepada Tuhan hari ini dan berkata, Tuhan, aku tidak sanggup melembutkan hatiku sendiri. Tolong berikan aku hati yang baru. Janji ini awalnya diberikan kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan dan merasa jauh dari Tuhan. Namun bagi kita sekalian saat ini, janji ini digenapi melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena itu Tuhan ingin kita memiliki kehidupan yang segar, bukan agama yang kaku. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini sungguh-sungguh menolong, memberkati, memotivasi kita untuk memiliki hati yang baru, hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan, sehingga dalam setiap hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita jalani hari ini sebagai waktu untuk kita bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga melalui setiap aktivitas kita nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat bersaksi. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, haleluya, amin.